Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gumilang Code. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat OTP verification secara manual. Pada video sebelumnya kan kita telah membuat fitur register ya, di mana ketika kita melakukan registrasi di sini dan kita klik button register, maka user tersebut akan langsung diarahkan ke halaman customer. Dan jika kita lihat di bagian database-nya, customer yang mendaftar tersebut statusnya itu langsung aktif. Jadi di sini nanti untuk fitur OTP verification-nya itu kita tidak langsung buat dia aktif seperti ini. Jadi nanti setelah customer-nya itu melakukan registrasi, kita akan buat statusnya menjadi verify terlebih dahulu. Jadi untuk membuat customer tersebut aktif, maka customer tersebut harus melakukan verifikasi dengan menggunakan kode OTP yang dikirim melalui email, SMS, atau WhatsApp. Nah, untuk video kali ini kita akan cobanya untuk pengiriman OTP melalui email terlebih dahulu aja ya. Nah, di halaman registrasi sendiri di sini kita akan coba ubah terlebih dahulu ya. Di bagian register a new membership ini kan di halaman register ya. Jadi kita akan arahkan ke halaman login. Jadi kita buka projectnya terlebih dahulu. Di sini kita cari view register ya. Dalam resource view, out, kemudian register. Ini kita Ctrl F aja biar cepat. Nah, ini dia. Ini kita akan rubah aja ya. Di sini kita ubah aja untuk tulisannya. Untuk href-nya kita arahkan ke halaman login seperti ini. Kemudian kita save. Oke, kita coba dulu ya. Jadi untuk pemanasan kita buat seperti ini dulu. Oke, ini sudah. Oke. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan untuk membuat fitur OTP verification secara manual? Kita perlu membuat satu tabel dulu ya, bernama verification. Jadi di sini kita buat aja model ya. PHP artisan make model verification. Setelah membuat model ini, kita jangan lupa kasih main m ya. Jadi main m ini fungsinya untuk membuat migration. Lalu kita enter. Oke, untuk migration dan juga modelnya sudah dibuat. Di sini kita bisa lihat ya, untuk modelnya itu masuk ke dalam app models. Nah, di sini ada verification.php. Nah, di bagian model verification ini kita harus tambahkan protected $guarded ya. Sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan fill label ya, tapi di sini saya coba pakai guarded aja. Kemudian kita coba bikin blueprintnya ya di bagian migration. Nah, di sini ada verification ya. Ini kalau kita buka seperti ini, dia akan kelihatan nama migrationnya. Nah, di sini yang perlu kita buat itu apa aja? Yang pertama ada user ID ya. Nah, user ID ini nantinya kita akan relasikan ke tabel user. Jadi di sini kita indeks aja ya. Seperti ini. Yang kedua itu ada unique ID ya. Ini kita pakai string aja. Unique ID. Terus ada OTP-nya itu sendiri. Ini pakai string juga. Kemudian ada tipe ya. Nah, untuk tipe ini kita pakai enum. Nah, enum seperti ini. Kemudian di sini tipe ya. Untuk enumnya sendiri kita isi verifikasi untuk register ya. Dan juga verifikasi untuk reset password. Nah, untuk yang reset password ini nanti ya, kita akan buat fitur verification untuk register terlebih dahulu.
Oke, kemudian kita buat lagi di sini send via, bisa email, bisa SMS, bisa WhatsApp. Untuk sekarang kita akan buatnya yang email terlebih dahulu. Lalu ada ini, kita mau buat yang namanya resend. Nah, untuk resend ini dia menggunakan integer ya. Kemudian untuk default value-nya itu kita set menjadi 0 aja. Jadi nanti kita akan buatkan fitur untuk resend OTP ya, entah ke email atau kemana gitu, kan biasanya suka nggak terkirim gitu ya. Jadi kita perlu membuat fitur untuk mengirim ulang. Nah, nanti kita akan batasi ya untuk resendnya ini berapa kali gitu. Misal 3 kali. Jadi setelah 3 kali ya sudah tidak bisa mengirim ulang lagi, dan statusnya dia akan menjadi invalid. Oh ya, ini kita buat statusnya juga. Untuk statusnya itu kita buat ada 3 macam ya. Yang pertama ada aktif aja. Sebenarnya bebas sih untuk penamanya, bisa open, bisa ready. Nah, yang keduanya ada valid dan juga invalid. Nah, untuk valid sendiri berarti kode OTP-nya match ya, atau cocok dengan yang diinputkan. Kalau invalid berarti kode OTP-nya itu tidak sesuai, atau bisa juga user sudah mengirim 3 kali pengiriman OTP ya, dan ketika ingin melakukan pengiriman lagi yang keempat, kita batasi ya, jadi statusnya nanti menjadi invalid. Seperti itu. Nah, untuk aktif ya dia default value-nya lah. Oke, ini kita save. Lalu di sini kita langsung migrate aja ya. PHP artisan migrate. Dan kita cek pada database. Ini kita refresh aja ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada verification dan kolomnya sudah dibuat. Kita coba buka struktur. Nah, di sini untuk enumnya udah masuk juga ya, sesuai dengan apa yang kita isi tadi. Nah, kalau kita urutkan, setelah user melakukan registrasi di sini dan mengklik button register, maka dia akan diarahkan ke route ya, ke route post/register ini, dan dia akan ditampung di method register. Nah, di sini kan dia langsung statusnya aktif ya. Jadi kita perlu ubah nih, statusnya jangan aktif dulu, melainkan verify seperti ini. Nah, setelah itu kan berarti user langsung di create ya, atau dibuatlah usernya itu, dan dia langsung auto login. Tapi kan untuk statusnya itu masih verify ya. Nah, di sini untuk redirectnya kita tetap arahkan ke /customer ya. Cuma bedanya nanti kita akan bikin sebuah middleware untuk melakukan pengecekan status usernya ini. Meskipun dia diarahkan ke /customer, tapi akan melewati middleware cek status itu terlebih dahulu. Jadi kalau statusnya itu masih verify, nanti secara sistem itu kita akan arahkan ke halaman verifikasi. Oke, di sini langsung aja kita buat untuk middleware-nya ya. PHP artisan make middleware check status seperti ini. Oke. Kita enter, dan di sini di bagian middleware kita bisa lihat ya, ada cek status. Nah, di sini sebelum melanjutkan request, kita buat pengecekan terlebih dahulu. Jadi kita gunakan if request user status sama dengan aktif ya. Baru deh kita teruskan requestnya. Ini kita naikkan ke atas. Nah, kemudian else if ya, dia statusnya itu verify, maka kita arahkan ke halaman verify seperti ini. Nah, berarti kita perlu
menambahkan middleware ini ke dalam route ya, dan juga kita nanti akan membuat route untuk verify ini. Kita buka web.php-nya. Di bagian customer kita tambahkan ya satu middleware. Oh, sebelum kita menambahkan middleware-nya tadi, kita daftarkan dulu middleware yang baru kita buat di bagian app ya, Bootstrap. Kita buka ya. Ini kita coba tutup dulu. Nah, teman-teman bisa cari aja Bootstrap app.php, lalu kita tambahkan middleware yang barusan kita buat di sini. Untuk aliasnya kita cek status gini aja ya. Nah, untuk ininya cek status juga. Oke, kita save. Ini sudah ditambahkan, berarti kita bisa close. Dan di web.php-nya berarti kita tambahkan cek status seperti ini. Nanti sebelum ke halaman customer ini, dia akan melalui middleware ini dulu. Jadi nggak langsung ke sini ya, nggak langsung ke route ini. Nah, di cek status ini, di sini kita akan cek terlebih dahulu statusnya aktif nggak nih, gitu. Kalau aktif, oke, kita lanjutkan requestnya. Tapi kalau ternyata dia statusnya verify, ya kita redirect lagi ya. Redirect lagi ke halaman /verify. Nah, kita buat dulu nih ini untuk /verify-nya. Kita buat di sini aja ya. Route. Kita masukkan ke grup seperti biasa. Lalu kita tambahkan middleware. Middleware yang pertama itu middleware out ya. Karena untuk masuk ke halaman verify ini kita harus login terlebih dahulu kan. Terus udah sih out aja harusnya ya. Nah, untuk yang check role bisa deh ditambahin. Nanti kalau misal role yang lain butuh verifikasi juga ya, misal yang bagian staff gitu butuh OTP verification juga ya, tinggal tambahin di sini aja ya. Staff seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan function. Nah, kita buat nama route-nya. Metodenya get ya, /verify. Lalu kita arahkan ke verification controller. Oh ya, kita belum buat ya untuk verification controllernya. Jadi kita buat dulu php artisan make controller verification controller. C-nya gede, enter. Nah, untuk verification controller sudah dibuat, dan di sini langsung aja kita arahkan ke verification controller class. Untuk metodenya kita arahkan ke index aja seperti ini. Lalu kita buka verification controller dan kita buat public function index. Nah, di sini kita return langsung aja ya ke view, return view. View-nya kita taruh kemana nih? Di sini kita ke resource view. Nah, nanti kita arahkan ke folder verification aja ya, verification.index seperti ini. Berarti di sini kita perlu membuat satu folder bernama verification dan juga file index.blade.php. Untuk tampilan verifikasinya kita bisa copy dari halaman login aja ya. Ini kita ctrl aja, kemudian kita paste ke sini. Nah, untuk script show password ini kita nggak gunakan dulu ya, karena ini cuma menampilkan halaman utama verifikasi aja. Ini juga kita hapus aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Begitu juga dengan yang ini ya.
Nah, untuk form ini kita coba hapus aja. Di sini kita hapus ya untuk formnya. Dan untuk session ini kita biarin dulu ya. Nanti sepertinya kita akan butuh untuk menampilkan alertnya jika verifikasinya invalid ya. Nah, di sini kita ubah untuk teksnya ya. Please verify your account. Lalu di sini kita buat sebuah button ya. Ini ke /verify atau jangan ke /verify. Send OTP gitu aja ya. Kita tambahin kelas btn sm btn primary. Kemudian di sini kita bisa tambahkan teks berikut, send OTP to your email gitu ya, to your email. Oke. Ini kita buat verification, atau ini kita hilangin aja ya untuk a href nya verification. Oke, kita coba cek dulu di sini. Ini kita refresh. Nah, di sini kita coba kayak nama Lintang ya, lintang@gmail.com. Passwordnya 123456778. Kemudian kita register. Oke, kita akan diarahkan ke halaman verification, send OTP to your email. Dan kalau kita lihat di bagian database-nya, di bagian user, untuk customer bernama Lintang ini statusnya masih verify, dan dia tidak bisa masuk ke halaman customer ya karena statusnya verify. Kalau di sini kita coba paksa gitu, ini tetap diarahkan ke halaman verify. Jadi belum bisa mengakses halaman customer kalau dia belum melakukan verifikasi OTP. Nah, selanjutnya setelah kita mengklik button send OTP to your email ini, di sini tadi kan kita buat /send OTP ini ya. Jadi kita perlu membuat route baru ya bernama send OTP. Oke, di sini kita buat dulu aja di bagian sini ya. Route get send OTP. Oke, di sini kita arahkan ke verification controller lagi. Kemudian class, lalu kita arahkan ke send OTP seperti ini. Nah, kita tinggal buat aja nih public function send OTP. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita tadi dilempar ke halaman /verify ini, kita bisa aja langsung kirim OTP-nya ke email ya. Tapi ini nggak apa-apa biar usernya itu tahu ya kalau kita klik button ini baru dia mengirim ke email. Tapi kalau teman-teman mau dibuat langsung ya nggak apa-apa sih. Ketika diarahkan ke halaman /verify ya langsung kirim ke email dan user langsung menginputkan OTP. Jadi ini kenapa saya arahkan ke verification.index terlebih dahulu. Nah, mungkin saja nanti kita ada beberapa button ya di tutorial selanjutnya gitu. Ada button untuk send OTP ke email, ada button untuk ke WhatsApp gitu ya, maupun ke SMS. Rencananya seperti itu. Cuma untuk sementara ini kita buat yang email dulu, jadi kita tambahkan button email di sini. Nah, perlu diingat juga nanti kita juga akan membuat fitur reset password ya, yang mana nanti akan menggunakan metode yang sama tentunya. Dan di sini saya coba berpikir ya untuk bisa menggunakan satu metode itu untuk 2 kali verifikasi. Kita akan coba rubah aja ya di sini di bagian index.blade.php-nya. Jadi untuk send OTP to your email-nya kita akan masukkan ke dalam form aja deh.
Untuk metodenya post. Nah, kita arahkan ke verify seperti ini ya. Untuk buttonnya sendiri kita angkat ya, atau masukkan ke dalam, dan di sini kita ubah refnya menjadi button. Ini kita hapus aja. Tipe ya, kita ubah tipe menjadi submit. Soalnya apa? Nanti ketika kita membuat fitur reset password, itu kan kita memerlukan satu inputan berupa email ya, dan juga tipenya gitu. Tipenya tuh apa? Reset password atau register. Jadi di sini kita masukkan CSRF dulu deh. Lalu kita buat input dengan tipenya itu hidden ya. Dan value-nya itu register seperti ini. Nah, kita arahkan ke /verify. Jadi untuk send OTP ini kita ubah menjadi verify, dan untuk metodenya kita ubah menjadi post. Untuk send OTP ini juga kita rubah menjadi store ya. Oke. Dan kita buka lagi di sini. Untuk send OTP kita ubah menjadi store. Jangan lupa kita tangkap requestnya, $request, dan kita daidam di sini. Daidam $request all. Ini kita coba refresh dan kita inspect di bagian sini. Nah, kita bisa lihat ya, ada hidden bernama register. Nah, ini untuk register ya. Nanti untuk reset password ya tinggal kita masukkan ke value-nya aja nanti. Oke, sekarang di sini kita coba klik. Dan di sini cuma terdapat underscore token karena apa? Di bagian index.ble.php-nya ini kita belum nama ya. Name-nya itu tipe. Kita save. Kita kembali ya. Refresh. Kita send. Nah, untuk tipenya sudah masuk ya, yaitu register. Untuk selanjutnya kita buka lagi di bagian verification controllernya. Oh, ini kita close dulu ya. Di sini kita cek if $request tipe sama dengan register, maka kita buat variable user ya untuk mengambil data usernya. Jadi user find $request user ID seperti ini. Kita coba daidam usernya. Kita refresh. Oke, data usernya sudah berhasil diambil ya. Nah, terus ini else ini untuk yang reset password ya. Jadi kita biarkan seperti ini dulu aja. Untuk daidamnya kita hapus. Nah, ini nanti kita panggil variable user juga nih di reset passwordnya nanti gitu. Cuma user yang ini itu berdasarkan email ya. Jadi where email. Soalnya kan untuk reset password kan berarti user itu belum melakukan login, karena kan dia nggak bisa login ya. Karena itu dia melakukan reset password. Selanjutnya di sini kita lakukan pengecekan lagi ya untuk variable usernya. Jika variable user itu tidak ada gitu ya, tidak ada isinya, maka langsung aja kita return back dan kita lempar pesan ya melalui session file user not found. Lalu jika usernya ternyata ada, berarti kita langsung buat aja ya untuk variable OTP-nya. OTP-nya kita akan random dari angka 100.000 ya sampai 999. Jadi nanti kira-kira ada 6 digit angka ya di sini untuk OTP-nya. Lalu langsung aja kita buat atau create verify-nya ya.
verification, create. Nah, yang mau di create itu ada user ID ya, kemudian ada unique ID. Nah, unique ID ini ada fungsinya ya di PHP. Nah, ini dia unique ID. Jadi ini nanti mengenerate kode unik ya setiap waktu gitu. Jadi antara satu verifikasi dengan verifikasi yang lain itu akan unik kodenya ya. Kemudian ada OTP itu sendiri. Nah, untuk OTP kita enkripsi ya, atau kita hash menggunakan MD5, di mana variabel OTP kita masukkan ke dalamnya. Lalu untuk tipenya ini berdasarkan $request. Ini enggak cukup ya, kita enter aja. Untuk tipenya $request tipe seperti ini. Dan juga untuk send via, untuk send via ini kita defaultnya ke email ya. Tapi nanti kalau misal udah ada metode pengiriman yang lain ya, kita bisa tentukan di depan ya, atau user sendiri yang menentukan dia mau mengirim ke mana, email atau ke WhatsApp atau ke yang lain. Di sini kita hardcode aja. Nah, barulah setelah verifikasinya ini dibuat ya, kita akan mengirim kode OTP-nya ini ke email. Kita akan buat satu email, dan di sini kita ketik aja ya PHP artisan make email. Namanya apa? Kita buat aja OTP email. Lalu kita enter. Nah, di sini sepertinya ada yang harusnya ini make mail ya, bukan make email. Oke, kita coba lagi. Kita salah ya tadi. Harusnya make mail seperti ini. Oke, udah dibuat. Ya, kita coba cek. Ya, di sini udah dibuatkan langsung ya folder emailnya, dan ada OTP email.php. Nah, di bagian OTP email ini kita buat satu variabel ya, menggunakan protected $OTP. Kemudian untuk subjeknya sendiri di sini kita bisa ubah ya. Lalu kita bisa tambahkan from-nya ya, from new address. Untuk addressnya ini yang bagian mail label ya, mana nih? Nah, ini address illuminate mail labels. Lalu untuk alamat emailnya sendiri kita ambil dari env ya. Kalau kita lihat di bagian env, di sini nanti kita akan mengkonfigurasi untuk konfigurasi emailnya ya. Jadi nanti kita akan panggil variabel mail from address ini. Nah, kita nggak langsung ambil dari env ya. Jadi mail from address ini dia akan dipanggil dari config mail.php. Nah, di sini untuk mail from address pada .env itu ditampung di variabel address ya, dimana address ini berada di dalam sebuah array bernama from. Jadi untuk pemanggilannya sendiri seperti ini ya. Kita masuk ke config terlebih dahulu. Di sini kan ada folder config ya. Kita panggil config seperti ini. Ini artinya kita mengarah ke folder config. Kemudian tadi kan ada file mail.php ya. Jadi ini merefer ke nama filenya mail dot. Kita masuk ke dalamnya. Nah, di sini kan ada variabel from ya. Variabel from, dan juga di dalamnya ada variabel address. Jadi kita tinggal tulis seperti ini ya, mail from dot address. Oke, maka ini akan mengambil value dari variabel .env ini, mail from address. Sebenarnya ini penamaannya itu terpola ya dari Laravel. Di sini kan mail from address, di sini mail from address. Jadi nggak usah kita hafalkan untuk posisi-posisinya gitu ya.
tinggal lihat env-nya aja. Kemudian ini ada yang kurang ya, address dan juga name. Untuk name ini sebenarnya opsional, tapi kita coba tambahkan aja di sini, belajar out. Nah, sebenarnya kita bisa panggil juga dari .env ya. Di sini kan ada name ya, belajar out. Nah, kan up underscore name. Jadi kita tinggal panggil aja config up titik name seperti ini. Ini masih ada error karena kita belum tambahkan koma di sini. Selanjutnya kita scroll ke bagian kontennya. Untuk kontennya nanti kita akan arahkan ke halaman emails.otp. Lalu kita lempar ya parameter OTP-nya, OTP this OTP seperti ini. Nah, berarti di sini kita perlu membuat view bernama otp.php ya di dalam folder emails. Di resource view kita buat satu folder bernama emails. Lalu kita buat satu file bernama otp.blade.php seperti ini. Kita buat HTML dasar aja, tanda seru, kemudian klik yang ini ya. Untuk title-nya seperti biasa kita panggil dari config up name. Lalu di bagian body-nya kita pakai p aja. Nah, di pengiriman email ini kita harus menggunakan HTML dasar ya. Jadi tidak bisa menggunakan framework seperti Bootstrap. Jadi untuk penulisan CSS-nya ya kita tulis secara manual di sini. Style, text elegant, center. Di sini kita buat teksnya, kode OTP Anda adalah ini $OTP seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi email di bagian .env ya. Jadi jika kita lihat di sini ada beberapa informasi mengenai emailnya gitu ya. Nah, di sini untuk mailernya ini kita akan gunakan SMTP untuk protokolnya. Nah, untuk SMTP-nya sendiri sebenarnya ada banyak ya. Yang versi gratis sendiri juga kita bisa gunakan Google SMTP, atau untuk testing biasanya banyak yang menggunakan Mailtrap juga ya. Atau jika teman-teman mau menyewa SMTP yang berbayar gitu juga ada juga ya. Bisa menggunakan Brivo, Elasticmail dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba gunakan dari Gmail aja ya, atau Google SMTP. Untuk SMTP Gmail-nya ini kita ubah menjadi smtp.gmail.com. Untuk portnya sendiri 587. Kemudian untuk pengaturan username dan juga password, kita perlu mengkonfigurasinya terlebih dahulu melalui akun Gmail kita ya. Jadi di sini saya coba buka salah satu akun. Silahkan teman-teman masuk aja ke Gmail. Nah, kita klik akun ini ya, Google account ini di pojok kanan atas ini, terus manage your Google account. Oke, selanjutnya teman-teman klik bagian security. Nah, di sini sebelumnya untuk two step verification ini off ya, tapi di sini saya sudah on kan. Jadi jika teman-teman belum on di sini harus di onin dulu ya. Nah, jika sudah di onin ya, di sini kita klik aja password. Nah, kita klik yang app password ini ya. Nah, untuk app name-nya kita bisa beri aja belajar out. Kita create. Nah, ini kita copy ya, karena ini cuma sekali aja dilihatinya. Jadi pastikan teman-teman mengcopy ini dulu. Lalu kita langsung paste aja dulu ya, jangan di close dulu. Di bagian mail password ini kita pastekan. Dan untuk spasinya kita hapus ya. Nah, ini adalah passwordnya. Nah, untuk mail username-nya ya email yang kita daftarkan di sini ya.
Ini kita boleh done aja dulu. Oke, ini sudah dibuat ya. Dan kita tidak bisa melihat kodenya yang tadi kalau sudah di done. Oke, untuk emailnya sendiri kita gunakan email ini ya, Gumil Code. Jadi tergantung email teman-teman yang digunakan, email yang mana gitu ya untuk membuat app passwordnya tadi, itulah yang kita gunakan. Nah, ini email from address ya. Ya, ini kita perlu copy juga ke sini, deng, ke username. Lupa. Untuk encryptionnya itu kita gunakan TLS. Kita save. Kemudian kita coba cari lagi ya, Q connection. Ini kita ke database ya. Jadi nanti saat mengirim email ya, agar lebih cepat kita akan tampung ke antrian ya, atau queue. Nah, kita kembali lagi ke halaman verification controllernya. Jadi di sini langsung aja kita kirim emailnya ya. Kita mail to, kita kirim ke user email. Lalu kita masukkan ke antrian new OTP email. Nah, untuk OTP-nya itu kita masukkan ke sini ya. Jadi yang kita simpan ke database itu bukan OTP mentahnya ya, tapi OTP yang sudah kita hash menggunakan MD5. Tapi ketika kita mengirim email, kita nggak panggil yang ini ya, variabel ini, tapi kita panggil yang OTP mentahnya. Jadi yang kekirim ke email customer itu kode OTP aslinya gitu. Nah, setelah itu kita di sini, karena tadi untuk tipenya itu register ya, kita buat satu kondisi lagi, if $request tipe sama dengan register. Nah, maka kita akan return redirect ke halaman verify /verify unique ID seperti ini ya. Jadi nanti kita akan buat nih route /verify unique ID. Nah, unique ID ini kita ambil dari variable verify unique ID. Kita save. Nah, untuk yang reset password gimana? Ini nanti kita return redirect ke reset password lah ya. Tapi ini kita komen dulu aja. Kita akan buat nanti ya soalnya. Oke, berarti di sini kita akan coba jalankan queue-nya ya, atau antriannya, karena di sini kan untuk pengiriman email kita memanggil antrian. Jadi untuk menjalankan antriannya kita buka terminal ya. PHP artisan queue work seperti ini. Nah, maka dia akan jalan. Sekarang kita akan coba refresh ya, langsung aja refresh. Nah, kita akan diarahkan ke halaman /verify/unique ID. Jika kita lihat di bagian verification, maka bisa kita lihat ya, untuk verifikasinya ini sudah bisa dibuat dan ada user ID, unique ID, OTP dengan MD5 tadi yang kita hash ya menggunakan MD5. Kemudian untuk tipenya register, dikirim melalui email, dan juga untuk resendnya itu masih 0. Statusnya ini aktif ya. Selanjutnya kita desain dulu untuk tampilan input OTP-nya ya. Sini kita buka, kita buat dulu route untuk verify-nya. Di sini kita copy aja dari yang get ini ya. Kita taruh ke bawahnya. Verify/unique ID ya. Seperti ini. Kemudian kita arahkan ke method show. Oke. Kita buka.
Di sini kita buat public function show seperti ini ya. Jangan lupa kita panggil variabel unique ID-nya. Lalu di sini kita buat variabel verify, kita panggil model verification where user ID sama dengan out user. Oh, ini nggak bisa ya. Oke. Berarti kita pakai ini. Out user ID. Terus where unique ID sama dengan variabel unique ID ya. Terus where status aktif. Lalu kita count. Ini cuma untuk memastikan aja ya, kode verifikasinya ini masih valid apa enggak, si unique ID-nya ini. Nah, ini kenapa kita tambahkan query untuk user ID-nya, karena kita ingin memastikan bahwa yang mengakses unique ID ini benar-benar pemilik dari verifikasinya ya. Terus di sini kita daidam dulu aja verify-nya. Kita refresh. Oke, ini benar ya berarti. Nah, karena di sini udah benar, berarti kita bisa langsung cek aja ya. If variabel verify-nya ini isinya 0 gitu, artinya kan nggak ada verifikasi yang diambil ya, atau nggak ada query yang sesuai, maka kita langsung abort aja di sini. Abort 404. Tapi kalau ternyata variabel verify-nya ini benar ya, atau ada gitu ya, kita langsung return ke view verification ya .show. Jangan lupa kita lempar lagi ya untuk unique ID-nya. Nah, kita perlu membuat satu file bernama show di verification. show.blade.php seperti ini. Kita copy aja dari halaman login ya. Oke, di sini kita Ctrl A kemudian copy lalu paste ya. Paste ke sini. Untuk scriptnya ini kita boleh hapus. Lalu kita buat button untuk resend OTP ya. Untuk route-nya ini kita buat seperti ini dulu aja. Lalu di bagian social out link kita hapus. Sign in kita ubah jadi submit aja. Remember me kita hapus. Terus di sini untuk password kita hapus. Kemudian untuk email kita ubah jadi OTP ya. Ini OTP. Ini kita hapus aja nggak apa-apa. Terus tipenya ini kita buat dia number aja ya. Number, name-nya OTP, enter OTP. Untuk ini kita bisa hapus aja ya. Terus untuk actionnya kita arahkan ke verify. Untuk metodenya kita gunakan put. Oh ya, di sini untuk method put ini harus ada variable unique ID yang kita lempar tadi seperti ini. Selanjutnya kita buka web.php nya, kita copy yang ini aja, copy ke bawah, ganti put, ini kita arahkan ke method update verification controller. Kita buat satu fungsi bernama update, kita tangkap requestnya, kemudian kita daidam $request all seperti ini. Oh ya, kita bisa juga menangkap variabel unique ID nya.
Oke, sekarang kita coba tes terlebih dahulu. Di sini kita coba refresh. Nah, di sini ada error ya. Compact undefined variable ini. Nah, kita salah menuliskan kode ya. Harusnya di bagian show untuk compactnya ini enggak seperti ini ya. Ini kita kasih string seperti ini. Oke. Nah, baru kita refresh. Dan ya, berhasil ya. Oke, sekarang karena tadi saya coba ke email yang sembarangan gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat kode OTP-nya. Jadi di sini saya akan coba ulang. Kita ke /login ya. Oh, sorry, harusnya ke register aja langsung. Nah, di sini kita buat Fajar Lintang deh. Ini saya pakai email yang punya saya yang lain. Ini udah terdaftar belum ya? Kita coba bagian user. Oke, belum ada ya. Kita coba email ini untuk passwordnya. Sekarang kita coba register. Oke, ini kan belum kekirim ya emailnya. Saya buka email terlebih dahulu. Ini akun yang Fajar 2000 itu ya, Gmail. Oke, bisa dilihat di sini belum ada apa-apa ya dari website kita yang kita bikin. Sekarang saya coba send OTP to your email. Oke, sudah berhasil. Jika kita cek di database, harusnya ini udah muncul ya. Yang kedua, terus kita coba cek di bagian VS Code. Tadi kan kita ngejalanin terminal ya. Nah, ini ada pengiriman email nih. Ini email yang pertama tadi ya. Kemudian ini email yang kedua. Oke, sekarang kita coba cek di bagian emailnya. Oh, kita coba refresh. Oh, ini salah ya. Ini email yang Gumilang ya. Tadi email yang ini. Nah, ini udah muncul ya. Belajar out. Oke, kode OTP Anda adalah, nah ini kode OTP-nya ini. Ini kita copy. Kemudian bisa deh kita paste ke sini. Lalu kita coba submit. Nah, OTP-nya terkirim ke metode update-nya. Nah, sekarang kita tinggal olah nih, tinggal validasi aja dari kode OTP yang kita kirim ke metode update tadi. Kita validasi di sini. Kita ambil aja variable verify yang ada di bagian show tadi ya. Seperti ini. Cuman bedanya di sini kita jangan count ya, melainkan first. Jadi kita ambil data dari satu record tersebut. Seperti biasa, kalau misal dia nggak ada ya verify-nya, kita abort. Kemudian di sini kita bandingkan lagi. Jika MD5 dari $request OTP itu tidak sama dengan MD5 yang ada di variable verify ya, OTP yang ada di verify. Nah, jika tidak sama, berarti kan tidak valid ya. Berarti di sini tinggal kita update aja. Verify, update. Yang diupdate yaitu statusnya. Kita update menjadi invalid karena dia tidak valid.
Lalu kita juga return ya. Kita return ke halaman utama verifikasi seperti ini. Oke, save. Lalu jika ternyata kode OTP-nya valid ya atau benar gitu ya, ya kita update aja. Verify, update. Ini statusnya jadi valid dan kita update juga usernya. Jadi kita panggil model user di sini, find $verify user ID. Ini langsung kita update ya, update statusnya menjadi aktif. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita redirect ke halaman customer tentunya. Oke, sekarang kita refresh ya. Harusnya berhasil ya dan diarahin ke halaman customer. Loh. Kok enggak? Kenapa? Kita coba cek di database. Ini valid ya. Tapi kenapa tidak diarahkan? Karena kita tidak melakukan return di sini, guys. Oke. Kelewat. Nah, ini seharusnya untuk usernya ini udah aktif sih. Nah, iya kan? Usernya udah aktif. Ini kalau kita refresh pun harusnya udah not found. Karena apa? Karena tadi verifikasinya udah valid ya. Verifikasinya udah valid nih. Jadi kan yang dicari kan yang masih aktif kan. Jadi kondisi di bagian sini nggak terpenuhi. Nih, where status sama dengan aktifnya nggak terpenuhi. Ini kalau kita update statusnya menjadi aktif, ini baru bisa. Tuh, diarahin ke halaman /customer. Oke, sekarang kita coba sekali lagi ya ke akun saya yang lain, atau kita hapus aja dulu ya ini ya. Kita hapus aja, kita buat registrasi ulang. Ini juga kita hapus. Kita registrasiin ulang. Nama Fajar Lintang. Email Fajar Lintang 2000 ya. Passwordnya register. Please verify your account. Send OTP to your email. Oke. Email terkirim. Kita buka emailnya. Kotak masuk. Nah, dia masuk ya emailnya. Kita buka. Oke. Ini dia. Kita copy dan kita paste ke sini. Harusnya ini valid, no debat. Oke, kita masuk ke halaman customer. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk tutorial kali ini mengenai OTP verification ya, yang kebetulan kita kirimnya melalui email. Dan mungkin nanti nextnya ya, kita akan coba buat login with Google terlebih dahulu. Baru setelah itu kita buat fitur reset password, dan nanti bisa kita buat fitur-fitur lainnya seperti kirim OTP melalui WhatsApp, kirim OTP melalui SMS, dan fitur-fitur yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.